Oke sahabat snack video, tidak semua hal yang kita ucapkan dan yang kita bayangkan semudah apa yang kenyataannya. Kadang-kadang kita berada di atas dan kadang-kadang kita berada di bawah. Hidup tak semudah apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita bisa menasihati orang lain, nyatanya menasihati diri kita sendiri kadang suka lupa. Dan inilah cara menghadapi semua kegagalan yang telah kita hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat tipsnya yang saya akan sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Salam snack video, salam santuy. Hidup tidak hanya menjanjikan kesenangan semata. Ada kalanya kita jatuh, sakit, dan menangis karena menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Ada kiranya kita bisa begitu mudah menasihati orang lain untuk ikhlas, tapi nyatanya begitu sulit untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi kenyataan yang menyakitkan adalah hal yang pasti, sebab roda hidup tidak selalu di atas yang menjanjikan kesenangan semata. Sampai saat ini, banyak orang yang masih sulit mengikhlaskan sesuatu dalam hidupnya, terutama saat menerima kenyataan yang pahit. Nah, untuk itu, lakukan hal ini saat kamu merasa sulit menerima kenyataan dalam hidup. Yang pertama, belajar untuk lebih berlapang dada. Tidak semua hal bisa kita terima dengan baik. Perasaan kecewa, marah adalah hal yang wajar ketika kita sedang dihadapkan pada kepahitan hidup. Namun, hal yang tidak wajar ketika kita terus-terusan menyesali diri dan menyalahkan keadaan. Ingat, jika kamu ingin hidup lebih tenang, belajarlah untuk bersikap lapang dada dan ikhlas. Bagaimana caranya? Cobalah belajar untuk menerimanya. Tanamkan sugesti bahwa semua hal yang terjadi atas segala izin dan kehendaknya, hingga hatimu bisa lapang untuk menghadapi semua itu. Yang kedua, berhenti untuk menyalahkan diri sendiri dan keadaan. Mulai sekarang, stop untuk menyalahkan diri sendiri dan keadaan. Ingat, manusia di muka bumi ini tidak ada yang sempurna, sebab setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kealpaan. Kesalahan yang berujung pada penyesalan. Akui jika memang kamu melakukan kesalahan itu dengan berlapang dada, kemudian berhenti untuk menyalahkan diri sendiri dan belajar untuk memaafkan dan menerimanya. Ayo bangkit, kamu pasti bisa menghadapi semua ini. Yang ketiga, mulailah untuk bersyukur. Jika kamu terus-terusan menyesali diri dan menyalahkan semua pada keadaan, bagaimana kamu bisa lebih bersyukur dalam hidup? Kalau sampai saat ini, kamu suka membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu tidak akan pernah bisa untuk mengikhlaskan kenyataan yang ada. Bersyukurlah dalam segala hal. Terima kegagalan dan keberhasilan yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Sebab hati akan lebih mudah ikhlas jika kita bersyukur. Yang keempat, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Gimana kamu bisa ikhlas menerima kenyataan hidup jika masih suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain? Memang benar kata pepatah, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Yang bermakna manusia tidak pernah bisa merasa puas dan suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Perjuangan dan jalan hidup setiap orang itu memiliki rintangan dan jalan terjalnya masing-masing. Jadi, memahami setiap keadaan dan menerimanya dengan baik adalah salah satu kunci agar kamu bisa menerima kenyataan walau sepahit apapun itu. Yang kelima, selalu berpikir positif. Cara terakhir yang bisa kamu lakukan yaitu dengan berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita akan lebih mudah menerima kenyataan dalam hidup dengan lapang dada. Berpikir positif juga merupakan kunci agar hidup lebih tenang dan bahagia. Banyak hal yang baik kita peroleh saat berpikir positif. Pikiran akan jauh lebih sehat dan tidak mudah stres. Anggap saja jika apa yang kamu inginkan belum terwujud, itu merupakan hal yang baik belum terjadi. Ketahuilah itu hanya soal waktu. Nah, teman-teman, itulah 5 hal yang bisa kamu lakukan saat sulit menerima kenyataan dalam hidup. Roda hidup itu berputar, ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Namun, hal yang harus kamu yakini sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Demikianlah teman-teman, sedikit ilmu yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah keberkahan untuk kedepannya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.